Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku yang Sakira. Sembuh dari GERD dan anxiety. Nah teman-teman, video kali ini aku tuh ingin memberikan tips lagi ya ke teman-teman semuanya, biar memberikan lebih ke mungkin kalau untuk menasihati enggak ya mas ya. Jadi aku kayak mengasih kayak motivasi lagi ke teman-teman semuanya, terus pencerahan, sedikit pencerahan ya manusia, buat teman-teman yang masih mengalami GERD plus anxiety ya teman-teman. Nah jadi di video kali ini aku habis sholat asar sih ini. Teman-teman gimana, sudah sholatkah hari ini? Jadi jangan lupa sholat ya teman-teman. Jadi apalagi untuk teman-teman yang mengalami anxiety, ketakutan berlebihan atau kecemasan berlebihan ya teman-teman, itu sebenarnya itu poin paling penting ya, untuk gimana caranya berusaha melatih, menguatkan iman, menguatkan mental ya, dengan kita tiangnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah ya teman-teman ya, karena itu sih yang poin paling penting di atas segalanya kalau menurut aku ya manusia. Karena balik lagi, kalau obat kolbu, obat jiwa ya teman-teman ya, kalau menurut aku sendiri ya teman-teman, dari banyak pengalaman-pengalaman orang lain yang aku baca ya teman-teman, yang aku dengar, dan kajian-kajian agama juga yang banyak membahas tentang Al-Quran ya teman-teman ya, tentang gimana cara menyikapi rasa gelisah ya teman-teman. Karena kalau orang mengalami anxiety itu kan merasakan gelisah yang luar biasa manusia ya, baperan, moodnya nggak bagus, terus pokoknya kondisi hati ini susah untuk diceritakan, itu susah, merasa kita kayak sendirian, merasa kosong ya teman-teman ya. Nah itu dulu pernah aku alami ya manusia ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami itu, balik lagi tiangnya adalah agama. Oke, jadi gimana caranya kita balik lagi, jadi jangan lupa setiap usaha ya, mungkin aku yakin di antara teman-teman semuanya banyak ya yang berusaha melakukan ini itu, menjaga pola makan, menjaga pola gerak ya, olahraga. Nah jadi itu dia ya teman-teman ya, yang aku bilang tadi ya. Jadi yang paling penting dari semuanya adalah jangan lupa kuatkan iman. Jadi nggak salah ya teman-temannya kalau menurut aku ya, banyak orang yang mengatakan orang yang mengalami anxiety itu memang kurang iman ya, karena orang normal kalau melihat orang yang mengalami anxiety itu memang ketakutannya itu memang aneh-aneh. Jadi orang normal itu beranggapan apa sih yang ditakutkan, padahal hal biasa, tapi kita kenapa harus takut gitu ya enggak. Jadi wajar kalau orang normal, kayak aku juga pernah dulu suamiku ngomong ke aku ya, kalau aku juga dulu pernah mengalami anxiety ini, dibilang kurang iman. Jadi itu memang wajar ya, memang cocok sih menurut aku ya, kalau untuk dikatakan ke orang yang mengalami anxiety. Jadi ya karena itu tadi, yang nggak seharusnya ditakutkan, kita jadi takut berlebihan. Terus yang sebenarnya itu masalah kecil, kita terlalu membesar-besarkan pikirannya, itu jadi kemana-mana gitu ya teman-teman ya. Sampai-sampai pikiran kita itu kayaknya melebihi batas wajar lah ibaratnya ya teman-teman ya. Ada nggak yang kayak aku misalnya ya, kalau orang mengalami anxiety itu kan takut akan ketakutan berlebihan akan kematiannya nggak. Nah kalau aku dulu teman-temannya mengalami anxiety itu, jadi selain takut akan kematian juga pikirannya itu sampai ke alam-alam alam barza pun itu masih dipikirin. Ya nggak mams, ada nggak yang kayak aku. Nah jadi wajar kalau menurut aku ya, kalau orang normal ya mengatakan, mungkin orang-orang terdekat kalian mungkin ada nggak yang pernah mengatakan kalian seperti itu, kurang iman. Nah itu wajar ya teman-teman, jadi nggak usah dibawa pikiran terus ya. Intinya kalau menurut aku sendiri ya teman-teman ya, selain kita berpegang teguh ya sama iman tadi, dikuatkan ya, kita
sebenarnya untuk sembuh itu kita memang harus sering melatih ya teman-teman. Apa sih yang kita takutkan, ya kita latih supaya bagaimana caranya kita bisa normal lagi, untuk tidak menakuti hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditakuti gitu loh teman-teman. Jadi itu memang dilatih terus. Jadi nggak ada ya teman-temannya kayak aku dulu itu langsung 1 hari langsung bisa gitu, nggak ya teman-teman. Aku juga prosesnya lama ya teman-teman ya, mulai berproses dari yang betul-betul ngedrop banget ya, takutnya itu takut banget sampai gemetaran ya, terus bisa melatih lagi mentalnya, jiwanya ya teman-temannya, untuk bisa berani lagi untuk melakukan apapun itulah seperti sedia kala pada saat sebelum mengalami anxiety ya teman-teman. Itu memang butuh proses, jadi dan memang harus dilatih terus ya teman-teman. Jadi nggak instan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mengalami anxiety ya jangan kaget ya kalau misalnya berapa lama sih sembuhnya. Lama, memang lama teman-teman ya. Sama ibarat trauma itu memang uh, kadang kala ya, jadi apa ya, trauma itu kan sering kadang-kadang muncul, tiba-tiba muncul gitu ya, pada saat kita apa muncul. Nah seperti itu teman, jadi kita berusaha melupakan trauma itu gimana sih ya kan. Pasti kita bermain dengan perasaan kita, menghadapinya pintar-pintar kita memainkan perasaan kita. Oh ya, apa sih yang, jadi kita lebih banyak apa ya, memasukkan sugesti positif sih sebenarnya ke pikiran kita teman-teman ya. Dan tanyakan ya hati nurani kita ya, mengapa sih kita harus memikirkan itu terus, mengapa sih kita nggak bisa melakukan hal yang positif tanpa dibayangi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal negatif. Nah jadi kita lebih bermain dengan perasaan kita ya, pintar-pintar kita mengelolanya ya teman-teman ya, hati nurani kita. Jadi kita tanyakan mengapa. Misalnya kalau teman-teman ya ngerasain kayak misalnya, aduh mam, saya kira aku hari ini tuh betul-betul luar biasa nih rasanya, gini, takut nih nanti gini. Nah coba ya teman-teman ya, yang pertama kalian harus lakukan adalah bersikap tenang. Walaupun di hati itu bergejolak ya teman-teman ya, ibaratnya perasaan kita itu kayak tonjok-tonjokan gitu ya. Tetap tenang, jadi kita berusaha tenang. Yang aku katakan tadi ya, balik lagi, itu memang harus dilatih. Jadi bagaimana caranya kita melatih perasaan kita itu ya teman-teman ya, tetap tenang. Jadi berusaha tenang, terus atur nafas juga ya teman-teman ya. Sekali lagi ya teman-teman, pola nafas tenang itu bisa membantu sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan, misalnya seperti jantung berdebar kencang, terus kayak keliengan, itu bisa membantu ya dengan kita bernapas tenang, rileks, santai. Itu berpengaruh semuanya ya teman-teman ya. Dengan pikiran negatif tadi itu juga bisa membantu bisa membantu mempercepat pikiran negatif itu hilang, energi negatif yang ada dalam tubuh kita itu hilang teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Jadi memang harus dilatih, apapun yang teman-teman rasakan ya, sensasinya gini, sulit, memang sulit ya teman-teman. Tapi tugas kita adalah melatih diri kita sendiri untuk kalau pengen sembuh ya memang harus seperti itu. Jadi gitulah teman-teman, harus move on ya. Bukan kok kita tambah mengikuti rasa takut itu. Kalau kita tambah mengikuti rasa takut itu, teman-teman sendiri pernah rasakan kan rasanya seperti apa. Akhirnya kita tambah baperan, males, terus ngerasa nggak ada yang peduli, pasti ya, ujung-ujungnya seperti itu. Nah tapi kalau kita lawan ya teman-temannya, kita latih dengan hati nurani kita ya, yakin lagi tiangnya itu Allah ya, Allah yang menentukan semuanya, Allah yang berkehendak semuanya. Kita tanyakan ke diri kita, oh iya, aku diuji seperti ini, aku yakin Allah tahu karena aku mampu, karena Allah pengen aku memang ngelewatin itu agar aku menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi kita lebih berpikir yang hal-hal yang positif. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak melulu soal obat ya teman-teman. Aduh aku bisa tenang kalau minum obat ini, aduh aku kalau bisa. Wajar ya ketakutan berlebihan itu, mungkin pikirannya kemana-mana. Sama aku pun mengalami itu ya teman-teman ya, pengen kepo, pengen ke dokter terus, pengen bolak-balik. Tapi untungnya karena kita yakin, kita berani ya mengatakan ke diri kita, oh stop sampai di sini, aku nggak bisa nih kalau kayak gini. Nah
Kalau kita sudah punya niat yakin seperti itu, yakin ke Allah, bukan yakin ke dokter, bukan yakin ke, ke obat, ya insya Allah semuanya nanti bisa kita lalui tanpa teman-teman ya eh, apa namanya, kayak kepo ke dokter, atau misalnya yakin sudah mindsetnya itu sudah kayaknya kalau nggak minum obat ya, kalau nggak ke dokter itu nggak tenang. Itu semuanya bisa dirubah kalau memang kita betul-betul bisa melatihnya itu kan. Apa, kita membiasakan diri untuk melatih gitu ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi coba teman-teman ya, 2 poin tadi ya teman-teman ya. Jadi tiangnya adalah gimana caranya kita menguatkan jiwa kita, kalbu kita, iman kita. Kita mengimani kalau kita itu memang manusia itu apa ya, sudah punya takdirnya masing-masing ya kan. Jadi aku ingat ya kata Ustadz seperti ini ya teman-teman ya. Aku pernah dengar si kajian agama seperti ini. Jadi kalau apa ya, takdir kita itu bisa berubah dengan kekuatan doa, kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman ya. Hanya doa yang bisa merubah takdir. Terus dengan kita bersedekah itu bisa menolak bala. Nah jadi seperti itu. Dan aku juga pernah dengar ya kajian agama juga ya teman-teman ya, tentang ya cemas berlebihan itu teman-teman. Jadi cemas berlebihan itu pada hakikatnya manusia itu kan mempunyai rasa cemas ya enggak. Nah kalau kita sudah cemas berlebihan itu berarti kita terlalu ditariknya ke kiri. Nah sementara cemas yang pada hakikatnya pada manusia itu sebenarnya di tengah. Nah jadi mungkin kita terlalu ke kiri. Jadi gimana posisinya itu, kita mengembalikan ya rasa cemas itu ke posisi tengah lagi teman-teman. Jadi pada saat ada negatif masuk ya bisa dikendalikan dengan yang positif gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, semoga obrolan santai ini ya teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga apa yang aku sampaikan ya teman-teman ya bisa menjadi motivasi ke teman-teman, bisa menjadi membuka lagi ya apa ya pencerah lah ke teman-teman semuanya, bahwa kalian itu jangan merasa sendiri ya, ada Allah, andalkan Allah ya enggak sih, kita ini kan makhluknya Allah ya. Jadi yakinlah pada kekuatan doa, insya Allah nanti akan dimudahkan sama Allah ya. Jadi itu dia teman-teman share pengalamanku hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like ya, dan jangan lupa sholat juga. Ini aku buat video ini habis sholat asar tadi teman-teman. Oke, sampai ketemu di next video. Mohon maaf ya teman-teman jika ada salah perkataan ya dalam video ini. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.